Disinilah kecurigaan mengarah kepada seorang gadis berumur 10 tahun yang juga merupakan anak angkat dari Amber atau pemilik daycare itu. Ada luka aneh di kepalanya. Ketika Amber ini mencoba untuk membangunkan Baby Jackson, tidak ada respon dari Baby Jackson ini. Karena panik itu akhirnya ia menginjak-injak kepala Baby Jackson agar Baby Jackson ini diam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan selamat datang di channel Lisa DM. Di malam ini aku bakal bawain sebuah kasus yang terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 2018 lalu. Nah, kasus ini adalah kasus penghilangan nyawa seorang bayi berumur 6 bulan yang dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur 10 tahun. Ya, kalian nggak salah dengar. Korbannya ini masih berumur 6 bulan dan tersangkanya itu masih berumur 10 tahun. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, makasih buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dulu di bawah, dan yang udah ya, makasih juga. So langsung aja kita masuk ke TKP, tarik ke pembahasannya, let's go. Kasus ini bermula dari seorang ayah yang sedang berbahagia, yaitu Ned Liddell, yang setelah penantiannya bertahun-tahun, akhirnya ia diberi momongan. Seorang bayi laki-laki yang lucu dan juga sangat ceria yang ia beri nama Jackson Hunter Liddell. Ned sangat menyayangi baby Jackson ini karena ia telah menunggu kehadiran bayi laki-laki di keluarganya selama bertahun-tahun. Dan akhirnya ya datanglah baby Jackson ini. Namun karena kesibukan pekerjaannya dan juga istrinya, akhirnya Ned ini memutuskan untuk menitipkan baby Jackson ke sebuah penitipan anak atau daycare kayak gitu di Chippewa Falls, Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, Ned ini percaya untuk menitipkan baby Jackson, anak yang sudah ia tunggu-tunggu ini, ke penitipan tersebut karena penitipan tersebut memang sudah memiliki license. Selain itu ya, penitipan anak ini nggak cuman daycare biasa kayak gitu aja, tapi juga sebuah panti asuhan. Jadi bisa dibilang cukup meyakinkan ya. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 31 Oktober 2018. Seperti biasa, Ned ini menitipkan baby Jackson ke penitipan tersebut, yaitu penitipan Amber. Nah, pada saat itu Amber Sweeney atau pemilik daycare tersebut menidurkan baby Jackson sekitar pukul 3 sore. Pada saat itu anak-anak yang lain yang juga dititipkan di daycare tersebut sedang pulang sekolah dan bermain di luar rumah. Nah, sambil mengawasi baby Jackson, Amber ini sempat meninggalkannya beberapa kali, mungkin ya seperti mengurus anak-anak lainnya ya, karena selain anak-anak yang udah besar, pada saat itu tuh juga masih ada anak-anak yang kecil, masih berumur sekitar 2 tahunan. Atau mungkin dia juga beberes-beberes yang lainnya. Lalu sekitar pukul setengah 5 sore, Amber ini kembali mengecek keadaannya baby Jackson. Tapi pada saat itu Amber ini sangat terkejut karena pada saat itu baby Jackson ini ditemukan dalam keadaan berdarah dan juga ada luka aneh di kepalanya. Ketika Amber ini mencoba untuk membangunkan baby Jackson, tidak ada respon dari baby Jackson ini. Amber yang panik pun akhirnya langsung menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Nah, saat polisi tiba, baby Jackson pun dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit St. Joseph, guna mendapat penanganan. Namun ternyata pada saat itu keadaan baby Jackson ini sangat parah sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Gillette di St. Paul, Minnesota. Nah, Ned Liddell ini kan dikabari ya kalau misalnya anaknya ini mengalami kecelakaan di daycare sehingga menyebabkan luka-luka seperti itu. Nah, awalnya Ned ini tuh berpikiran bahwa ya luka-luka mungkin luka-luka biasa, kecelakaan biasa kayak gitu. Apa sih yang bisa dilakuin bayi 6 bulan, kecelakaan sebesar apa? Tapi semua berubah ketika keadaan baby Jackson ini semakin memburuk. Dan dari situlah Ned ini mulai merasa bahwa wah, kayaknya ada yang janggal nih, ada yang nggak bener di kecelakaannya baby Jackson ini. Nah, lebih sedihnya lagi, Ned ini harus mendengar kabar yang sangat menyakiti hatinya. 2 hari setelah dirawat, baby Jackson ini dinyatakan meninggal dunia tepatnya pada tanggal 1 November 2018. Setelah baby Jackson dinyatakan meninggal ini, ada seorang dokter yang merasa bahwa baby Jackson ini meninggal dengan cara yang tidak wajar, atau bisa dibilang ada kejanggalan dari meninggalnya baby Jackson ini. Dokter itu pun akhirnya menghubungi polisi dan menjelaskan bahwa sepertinya kejadian meninggalnya baby Jackson ini terlalu aneh untuk dikatakan sebagai kecelakaan. Nah, dokter itu juga mengatakan bahwa kekuatan yang diperlukan untuk menyebabkan cedera pada baby Jackson ini dapat dilakukan oleh seorang anak yang berumur 10 tahun. Ini berdasarkan pada cedera yang ditemukan di tulang tengkorak baby Jackson. Pada saat itu ada patah tulang bilateral dan hematoma subdural bilateral di tengkorak kepala baby Jackson ini. Selain itu ditemukan juga pola tapak kaki sepatu pada kepala baby Jackson. Jadi ada bekas lukanya tuh seperti tapak. Tahu kan pola yang ada di alas kaki di
adalah sepatu kayak gitu. Nah, itu ditemukan di kepala baby Jackson. Akhirnya pemilik daycare pun atau Amber ini diwawancarai dan ditanyai siapa saja yang ada di daycare pada saat itu. Disinilah kecurigaan mengarah kepada seorang gadis berumur 10 tahun yang juga merupakan anak angkat dari Amber atau pemilik daycare itu. Kenapa kok bisa gadis ini tuh dicurigai? Jadi ternyata gadis ini tuh memiliki sepatu yang pola alasnya ini sama persis dengan pola yang ditemukan di kepala baby Jackson. Ketika ditanyai, anak ini sempat beberapa kali mengubah keterangannya sampai akhirnya ia mengaku bahwa ia yang menyebabkan kecelakaan pada baby Jackson. Jadi pada saat itu ia sedang bermain keluar, lalu ia berniat untuk menggendong baby Jackson ini. Tapi mungkin karena dia nggak kuat atau gimana, baby Jackson ini jatuh dan kepalanya membentur ke kursi. Otomatis baby Jackson ini kan menangis. Nah, anak ini pun panik. Karena panik itu akhirnya ia menginjak-injak kepala baby Jackson agar baby Jackson ini diam. Atau bisa dibilang dia ini mencoba untuk membuat baby Jackson ini tidak menangis lagi. Nah, setelah itu anak ini kembali menaruh baby Jackson ke tempat tidurnya. Kemudian ia berjalan keluar rumah untuk bermain kembali bersama teman-temannya. Nah, pada saat itu gadis ini sempat mengajak teman-temannya untuk bermain ke dalam, jadi ngajakin buat masuk rumah kayak gitu. Dan tidak beberapa lama akhirnya baby Jackson ini ditemukan dalam keadaan ya seperti tadi itu yang udah aku jelasin di awal. Mengetahui fakta tersebut, Ned Liddell mengajukan gugatan terhadap gadis tersebut. Nah, keluarga dari gadis ini mencoba untuk membela gadis ini dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan dan tidak ada atensi untuk menyakiti sama sekali, apalagi menghilangkan nyawa. Apalagi pada saat itu gadis ini kan masih di bawah umur kayak gitu. Tapi menurut ayah dari baby Jackson, which is Ned Liddell ini ya, anak berumur 10 tahun ini harusnya udah paham lah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang bahaya, mana yang enggak. Jadi ini semua tidak bisa dijadikan sebuah alasan. Dan akhirnya Ned Liddell tetap menggugat gadis kecil tersebut atas penghilangan nyawa anaknya, yaitu baby Jackson. Menurut Ned, gadis itu bukanlah seorang anak kecil, melainkan orang yang telah menghilangkan nyawa anaknya. Waktu persidangan, anak ini sempat menangis dan tampak ketakutan juga kebingungan. Anak ini disidang di persidangan dewasa, jadi bukan persidangan anak-anak. Sementara itu, waktu persidangan, Ned Liddell ini memastikan bahwa anak tersebut melihat wajahnya agar anak ini dapat melihat betapa Ned Liddell dan juga keluarganya ini merasa kehilangan. Nah, akhirnya gadis berumur 10 tahun ini didakwa dengan penghilangan nyawa tingkat pertama atau bisa dibilang penghilangan nyawa secara disengaja kayak gitu ya, dalam persidangan dewasa. Jadi persidangan dewasa ini bisa dibilang bahwa dia dihukum dengan hukuman yang sama dengan hukuman orang dewasa, bukan hukuman anak-anak. Gadis ini pun ditempatkan di tahanan remaja regional Barat Laut di Eau Claire, tapi kasusnya ini tetap berada di pengadilan dewasa. Sementara pada saat itu kepolisian masih menyelidiki apakah ada hubungan Amber Daycare dengan kasus ini. Jadi dicari apakah daycare ini juga ada kesalahan atau ikut andil dalam kasus baby Jackson ini. Dan untuk Amber Daycare sendiri tidak lagi beroperasi sejak kasus ini sampai saat ini. Jadi sejak ada kasus ini tuh Amber Daycare ini tidak lagi beroperasi, sampai saat ini udah nggak ada daycare-nya ini. Nah, itu tadi kasus baby Jackson atau bisa dibilang kasus Ned Liddell yang terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, aku pengen tahu pendapat kalian nih tentang kasus ini. Menurut kalian apakah pantas, apa udah tepat gitu loh anak yang berumur 10 tahun ini dipenjara, atau kalian berpikiran bahwa ya itu cuma kecelakaan biasa? Dan apakah menurut kalian langkah yang ditempuh oleh ayah dari baby Jackson atau Ned Liddell ini tepat? Kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian punya pendapat-pendapat lain, kalian juga bisa komen di bawah. Kalau menurut aku sendiri nih ya, menurut aku sendiri sih pendapatku sama kayak Ned Liddell. Jadi menurutku ya anak umur 10 tahun nih harusnya udah tahu ya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang enggak. Karena ya anak segitu nih kayaknya udah paham lah ya, udah cukup paham tentang hal seperti itu. Kecuali memang anak ini memiliki keterbelakangan mental atau gimana. Tapi kan anak ini, si gadis ini tuh normal kayak gitu. Jadi ya mungkin emang harus dihukum kali ya, biar nanti ke depannya dia juga nggak seperti itu. Karena kan ya di sini kan nggak dibongkar juga ya identitas dari anaknya. Jadi semoga setelah anak ini keluar dari penjara, dia bisa melanjutkan hidupnya dengan baik dan juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah ia alami. Dan ya mungkin segitu dulu dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian punya saran-saran selanjutnya aku bahas apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalnya kalian mau curhat, mau nyeritain pengalaman kalian yang
ya kurang baik ataupun horor gitu, kalian bisa langsung aja kirim email yang ada di deskripsi box. Dan ya, see you at the next video. Thank you terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa semuanya di hari Jumat. See you.126끝